Pengen cari kerja tapi belum punya ijazah sarjana? Karena berbagai alasan, tidak semua orang itu lulusan S1. Tapi itu bukan akhir dari segalanya kok. Kalau tahu caranya dan punya keahlian, kalian juga bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang terlepas dari tingkat pendidikan kalian. Nah, di episode kali ini saya akan membahas bagaimana caranya teman-teman bisa menjadi freelancer tanpa ijazah. Cara ini cocok digunakan untuk mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, atau siapapun yang ingin memiliki uang tambahan. Enaknya lagi, komunikasinya pun dalam bahasa Indonesia. Ini cocok banget untuk teman-teman yang belum pede berbahasa Inggris. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mampir juga dong ke channel kami yang lain. Ada tentang bisnis kuliner, K-pop, lifestyle, religi, reaction channel, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit. Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan pekerjaan tapi tidak punya ijazah, jangan khawatir. Karena zaman sekarang dengan adanya teknologi dan sosial media, ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Salah satunya adalah dengan menjadi freelancer alias pekerja lepas lewat website yang namanya projects.co.id. Silakan link untuk mendaftarnya ada di deskripsi ya teman-teman. Website ini adalah marketplace gratis yang mempertemukan antara pemberi kerja dengan para freelancer. Daftarnya sekali lagi gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya. Mereka hanya memungut komisi kalau kalian mendapatkan uang proyek, tapi kalau kalian hanya daftar saja, tidak kena biaya apapun. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa minder atau pesimis, emangnya bisa ya dapat uang dari jadi freelancer? Nih kita lihat aja buktinya ya teman-teman. Pada saat video ini direkam, ada user yang sudah mengerjakan 871 proyek. Dan kalau kita lihat di profilnya, beliau ini adalah PNS yang di waktu luangnya nyambi jadi freelancer. Kalau tiap proyek, katakanlah rata-rata beliau dapat Rp500.000, berarti penghasilan beliau jadi freelancer itu di total sekitar 435 juta. Wah, lumayan banget. Proyek yang diiklankan di sini pun tingkat kesulitannya berbeda-beda, mulai dari yang gampang sampai yang membutuhkan keahlian khusus. Contohnya aja data entry, jasa nulis artikel, jasa edit foto, jadi kameramen TikTok, jasa bikin website, bikin logo, bikin CV, dan sebagainya. Menurut saya, asal kalian mau belajar dari internet dan YouTube, dan juga banyak latihan, meskinya kalian bisa membangun keahlian yang bisa dijual meskipun tanpa ijazah. Mayoritas pekerjaan yang diiklankan di website ini pun bisa dikerjakan secara online dari rumah. Jadi freelancer ini juga cocok untuk teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, atau bahkan yang sudah punya pekerjaan tapi masih mau mencari uang tambahan. Soalnya proyek-proyek ini bisa kalian lakukan saat punya waktu luang. Kelebihan dari website ini adalah pemberi kerja dan freelancernya semua dari Indonesia. Jadinya lebih nyaman untuk teman-teman yang kurang pede berbahasa Inggris. Ini berbeda dengan website freelancer internasional seperti Fiverr atau Upwork yang memerlukan kemampuan bahasa Inggris. Kelebihan lain dari projects.co.id adalah pembayarannya yang relatif cepat karena bisa menggunakan transfer bank lokal ataupun dompet digital. Jadinya tidak perlu pusing pakai PayPal dan juga tidak ada konversi dari mata uang asing. Kalian juga tidak perlu khawatir kalau pemberi kerjanya kabur tanpa bayar, karena di sini pihak projects.co.id bertindak seperti wasit. Jadi kalau ada pemberi kerja yang mau ngasih proyek, mereka harus transfer upahnya dulu ke si website ini dan uangnya akan ditahan selama Anda mengerjakan proyek tersebut. Nanti kalau proyeknya sudah selesai dan pemberi proyek puas dengan hasilnya, maka uangnya akan ditransfer kepada Anda. Jadi, si pemilik proyek ini tidak bisa kabur atau menolak bayar. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mendaftar ke website ini ya. Kalian bisa mendaftar baik lewat HP maupun lewat komputer. Silakan klik link berikut yang ada di deskripsi.
Nah, kalian bisa daftar di sini ya. Tinggal masukkan aja alamat email aktif kalian dan juga username. Untuk memastikan bahwa kalian bukan bot, kalian harus memasukkan CAPTCHA dan kemudian tinggal tekan tombol register. Kemudian websitenya akan meminta kalian membuktikan bahwa kalian adalah manusia dan tinggal diikuti saja instruksinya. Kemudian websitenya akan mengirimkan email verifikasi untuk mengaktifkan akun Anda. Jadi silakan masuk ke email inbox untuk mengkonfirmasi alamat email kalian. Kalau emailnya nggak ketemu, silakan coba cari di folder spam, siapa tahu masuk ke sana. Nah, penampakan emailnya seperti ini ya guys. Mereka memberikan password sementara untuk kalian login, tapi saya sarankan kalian ganti passwordnya dengan yang lebih mudah kalian ingat. Untuk mengaktifkan akun kalian, silakan klik link yang ada di tengah. Kemudian kalian akan diminta mengisi nomor HP aktif. Dan udah deh, kalian akan melihat welcome page yang menandakan bahwa pendaftaran kalian sudah berhasil. Untuk mencari pekerjaan, kalian bisa masuk ke bagian Browse Project. Ini kita bisa lihat ya guys, pekerjaannya tipenya banyak banget. Mulai dari nulis naskah untuk YouTube, ngerjain soal matematika, data entry, jadi videographer untuk TikTok, dan sebagainya. Ini cuma contoh aja ya, karena masih banyak tipe-tipe proyek yang lain. Di iklan proyek biasanya akan disebutkan penjelasan proyeknya tentang apa, deadline-nya kapan, dan yang paling penting, berapa gaji yang bisa kalian dapatkan kalau mengerjakan proyek tersebut. Kita pun bisa melihat berapa banyak saingan atau orang lain yang sudah ikut ngebid atau melamar untuk mengerjakan proyek tersebut. Untuk melamar proyek, silakan tekan Place New Bid. Selanjutnya, kalian akan bisa mengirimkan pesan kepada pemberi proyeknya tentang kenapa Anda adalah orang yang tepat untuk mengerjakan proyek tersebut. Saya sarankan Anda juga menyertakan link atau attachment ke contoh-contoh hasil pekerjaan serupa yang pernah Anda kerjakan sebelumnya sebagai portfolio. Ini maksudnya kayak semacam sampel lah, supaya si pemberi proyeknya bisa tahu kira-kira kemampuan atau skill Anda seperti apa. Mengenai harga proyek, biasanya si pemberi kerja itu akan memberikan range harga. Misalnya, di sini disebutkan bahwa budget mereka adalah 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Nah, kalau Anda kepengen banget dapat proyeknya, Anda bisa aja sih nawar, misalnya dengan memberikan harga diskon untuk menambah pengalaman. Atau bisa juga sebaliknya, kalau Anda sudah punya pengalaman yang banyak banget, Anda bisa minta harga yang agak tinggian. Tapi biasanya disarankan untuk tidak terlalu jauh dari range budget yang disebutkan. Sebagai catatan, nanti kalau Anda dapat proyeknya dan sudah diupah, si pihak websitenya akan memotong komisi. Untuk proyek dengan budget 50-100 ribu rupiah, mereka tidak akan minta komisi. Tapi kalau proyeknya berbudget lebih dari 100 ribu rupiah, maka pihak projects.co.id akan meminta potongan sebesar 12%. Selain itu, kalau kalian menggunakan bank lain selain BCA, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga, kalian akan dikenakan biaya transfer sebesar 7.500 rupiah. Kalau kalian mau dibayar lewat OVO, Dana, GoPay, Doku, dan sebagainya, maka nilai transfernya minimal adalah 100 ribu rupiah dan biaya transaksinya adalah 1%. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!